Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pemirsa di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali bersama saya, Abah Rudi, dan narasumber kita Bapak Ustadz Haji Ashad Kusumajaya dan juga Ibu Ustadzah Bu Intan yang kali ini akan ngobrol bersama saya dengan tema mengembangkan kepribadian pemaaf selama 60 menit ke depan. Baik, sebelum saya ngobrol, terlebih dahulu akan kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Ashad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat dan semangat. Semangat terus ya. Bu Intan? Alhamdulillah. Harus selalu sehat ini ya. Amin. Insya Allah. Baik pemirsa, kalau kita bicara tentang kehidupan manusia, tentu tidak akan luput dari yang namanya berbuat salah atau kekhilafan. Tentu kekhilafan itu bisa dilakukan ya, karena kesengajaan ataupun tidak disengaja. Tetapi sebagai manusia tentu kalau memiliki kesalahan harus segera memohon maaf ya untuk kesalahan tersebut. Nah, berbicara tentang maaf memaafkan ya, tentu ini harus kita latih ya, kita biasakan. Nah, karena sifat pemaaf ya, kepribadian pemaaf tentu tidak akan muncul begitu saja tanpa ada pembiasaan dari dalam diri kita. Nah, oleh karena itu saya akan ke Bu Intan ya, bahwa setiap orang itu biasa pasti pernah berbuat salah nih Bu Intan. Karena itu ada ungkapan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang meminta maaf ya, meminta maaf dan tidak mengulangi sesudahnya. Nah, menurut Bu Intan, ya, ini menurut Bu Intan, sejauh mana Islam menganggap penting ya, maaf memaafkan? Monggo Bu Intan ya. Terima kasih Abah Rudi dan pemirsa sekalian. Jadi salah satu dari akhlak mulia itu adalah pemaaf, gitu ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah berada di masjid. Beliau tiba-tiba menghentikan kepada para sahabatnya, inilah akan datang seorang ahli surga gitu. Kemudian datang seorang sahabat Ansor, diceritakan beliau datang sebagai orang yang biasa-biasa saja, tidak begitu menarik gitu ya. Sahabat banyak yang bertanya-tanya gitu. Kemudian kisah itu berlalu dan kejadian itu berulang sampai 3 kali. Ada salah seorang sahabat muda yang bernama Abdullah bin Amr bin Ash. Penasaran, biasa kan anak muda keingin tahuannya besar gitu ya. Kepo gitu ya. Iya, kepo. Kemudian Abdullah ini berinisiatif untuk silaturahim ke sahabat Ansor tadi, karena dia penasaran sekali. Kayaknya orangnya biasa-biasa aja, kok sampai 3 kali oleh Rasulullah dibilang dan dipertunjukkan kepada para sahabatnya bahwa sahabat Ansor ini adalah ahli surga gitu ya. Oke. Sebenarnya amalan apa yang membuat dia menjadi, kalau ahli surga kan impian semua orang ya. Iya. Apalagi untuk seorang anak muda yang semangat-semangatnya merasa masih punya banyak kesempatan untuk belajar gitu.
dia nembung, jadi Abdullah ini nembung kepada sahabat Ansor itu dengan alasan bahwa dia sedang tidak berhubungan baik dengan orang tuanya, dia kepengen bermalam di tempat sahabat Ansor ini. Nah, semalaman Abdullah itu tidak tidur, hanya ingin menyaksikan apa sih yang dilakukan oleh sahabat yang dianggap biasa-biasa saja ini sehingga mempunyai kualitas seorang ahli surga gitu. Abdullah menyaksikan sahabat ini juga tidur biasa, kemudian bangun juga biasa, tidak ada amalan yang istimewa gitu ya. Sampai kemudian sholat subuh dan saatnya pulang, Abdullah itu bertanya, kok sampai kamu dibilang ahli surga oleh Rasulullah, itu sebenarnya amalanmu yang istimewa itu apa sih gitu. Sahabat ini bilang, kayaknya enggak ada deh, saya yang biasa-biasa aja sebagaimana sahabat yang lain gitu kan. Dengan rasa kecewa akhirnya sahabat Abdullah ini izin pulang gitu. Beberapa langkah kemudian dia dipanggil oleh sahabat Ansar ini. Oh iya, ada satu yang lupa saya ceritakan gitu ya. Memang apa yang saya lakukan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi ketika saya mau tidur gitu ya, saya memaafkan semua yang dilakukan oleh orang lain, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada saya gitu. Ya, saya ikhlaskan semuanya gitu ya. Sehingga saya bisa tidur dengan nyenyak, tidak berpikir apa-apa gitu. Oh, ternyata memaafkan itu pahalanya luar biasa ya. Imbalannya luar biasa. Dan kita tahu bahwa kesehatan tubuh kita itu ternyata yang terbesar menentukan itu adalah sikap untuk bisa melepaskan hal yang menjadi beban gitu ya. Jadi ngendikanipun 70%. Padahal selama ini kan kita menganggap gaya hidup kita itu yang justru menentukan kualitas kesehatan kita. Misalkan konsumsi kita gitu ya, kebiasaan kita berolahraga apa tidak gitu. Tapi ternyata para ahli medis mengemukakan penelitian bahwa yang terbesar justru adalah sikap berbesar hati gitu ya. Jiwa berarti ya. Jiwa ya. Berjiwa besar, bersikap legowo gitu ya. Jadi tenang, selalu tentram gitu. Kalau kita banyak pikiran, apalagi pikiran yang negatif, justru itu akan yang mempengaruhi tubuh kita menjadi kurang sehat gitu ya. Nah, dari kisah tersebut menunjukkan bahwa apa yang namanya memaafkan itu sangat luar biasa manfaatnya gitu. Oleh karena itu, paling tidak dan seharusnya sejak kecil kita belajarkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang berbesar hati untuk bisa minta maaf, juga sekaligus berbesar hati untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain gitu. Karena salah satu Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada pemaaf itu ya, afun gitu. Nah, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah ketika 10 pertama kita baca setelah 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu juga di sana disebutkan bahwa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu ya. Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha pemaaf, tuhibbul afwa fa'fu anni, menyukai orang-orang yang meminta maaf, maka mohon ampunilah, maafkanlah semua kesalahanku. Jadi di dalam Islam kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bisa berendah hati, meminta maaf, juga sekaligus berbesar hati untuk memaafkan kesalahan orang. Karena al-insanu makhluk khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempat lupa dan tempat salah dan lupa. Tempat salah dan lupa ya? Iya. Khata' wan nisyan ya. Tempat salah dan lupa. Nah, ini justru menunjukkan bahwa kita menjadi istimewa ketika kita bisa melakukan itu, kebesaran hati untuk memaafkan sekaligus kerendahan hati untuk meminta maaf. Kalau yang meminta maaf itu berendah hati,
memaafkan itu Memaafkan. berbesar hati ya. Iya. Tapi Kata-kata begini, gitu ya. tadi ada ungkapan tadi al insanu makhlul khotowanisan itu ya. Tapi kalau kadang orang itu salah kaprah Bu Intan ya. Salah kaprah aja begini, menganggap bahwa kita berbuat salah biasa. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Itu kalau yang seperti itu bagaimana ya? Kudu dimaklumi. Iya. Artinya terus Sebenarnya- wis maklum sama manusia gitu ya. Itu bagaimana itu yang seperti itu? Tentunya ini perlu diluruskan ya. Ya. Jadi itu untuk orang-orang yang kita mohon bisa berbesar hati untuk memaafkan, tetapi kemudian tidak membuat orang yang melakukan kesalahan justru malah Iya. menganggap enteng. Salah satu pesannya para ahli psikologi ya. Iya. Jadi 3 kata ajaib yang sejak dini perlu kita kenalkan kepada anak-anak. Yang pertama adalah tolong, yang kedua adalah maaf, Iya. dan yang ketiga adalah terima kasih. Tentunya kita seharusnya lebih mendahulukan minta maaf meskipun kita merasa benar ya. Tetapi kadang-kadang kan tidak selalu apa yang kita lakukan itu merasa tidak apa-apa, tapi bagi orang lain menganggap itu hal yang menyakitkan gitu ya. Nah itu untuk jaga-jaga agar kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Ya. Artinya bahwa maaf itu ya di dalam meminta maaf ya. Kata maaf itu sangat sangat penting ya, di dalam Islam itu. Dan kita harus di samping meminta maaf juga bisa memaafkan ya. Yang sangat menarik Ustadzah Intan ya. Tapi karena ada yang mau lewat, nanti kita lanjutkan dulu setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Abah Rudi dan masih bersama Ustadz Ashad dan juga Ustadzah Intan. Tadi kita sudah bicara tentang maaf memaafkan. Nah, karena yang namanya hidup di dunia, yang namanya manusia tentu tidak akan terlepas dari yang namanya salah dan lupa ya. Nah, salah dan lupa itu menjadi bagian dari kodrat manusia tentunya. Nah, tetapi yang namanya manusia juga sebaiknya kalau melakukan kesalahan ya harus segera meminta maaf. Nah, jangan menunggu-nunggu ya kapan kita harus meminta maaf. Itulah yang sebaik-baik manusia. Nah, kadang juga ada manusia yang tipenya tipe gengsi. Nah, ini Pak Ashad ya, saya ingin bertanya pada Ustadz Ashad ya, yang seperti tipe-tipe manusia itu kan kadang melakukan kesalahan, kemudian mau minta maaf saja gengsi, kadang menunggu momen yang bagus untuk meminta maaf, nah, termasuk mungkin salah satunya ketika tak nunggu
Lebaran saja. Biar nanti kalau banyak temannya kan rodok menunggu bulan Iya. Syawal maksudnya ya. Nah, melihat seperti ini menurut Ustadz Asad bagaimana ini? Ya, jadi tadi ya yang tadi sudah sampaikan Bu Intan. Jadi memang untuk minta maaf itu butuh kerendahan hati gitu ya. Jadi, Dan juga butuh keberanian tentunya. Ya, ya kalau sudah berendah hati saya kira itu melampaui keberanian ya. Iya. Jadi, memang ada tabiat tertentu atau karakter tertentu di dalam kehidupan manusia itu kadang-kala memang ya karena ego yang tinggi atau kemudian dalam ukuran tertentu yang disebut dengan kesombongan dalam ukuran tertentu ya, itu yang membuat dia tidak mau untuk mengakui kesalahan. Sehingga dia malu untuk meminta maaf atau tidak mau untuk meminta maaf. Nah, ini memang penyakit yang kalau dalam istilah agama menjadi penyakit hati yang memang harus kemudian segera dihilangkan gitu. Kalau kita itu memelihara rasa sombong, maka kemudian kita tidak mampu untuk mengembangkan diri. Gitu. Kita tidak mampu untuk berkomunikasi dengan orang pun juga tidak terlalu baik ya, karena komunikasi kita membuat komunikasi yang tidak berkembang. Ya, kenapa? Karena kemudian kita tidak mau atau tidak bisa mendapatkan pelajaran dari orang lain ketika kita salah, kemudian ternyata kita salah, kita nggak mau mengakui dan kemudian merubah diri gitu. Ya kadang-kadang, bisa saja kemudian kita pura-pura nggak tahu tapi kemudian merubah diri. Nah, yang demikian tetap bukan sesuatu yang positif, ya, bukan sesuatu yang positif karena kalau kita ingin menjadi orang yang mampu untuk mengembangkan diri kita, ya kita akui aja secara jantan atau mungkin bukan istilah secara jujur bahwa ya maaf saya keliru dan insya Allah saya berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu hal yang penting gitu. Lebih jauh lagi sesungguhnya seharusnya kemudian kita itu selalu mampu untuk mengevaluasi diri. Mungkin barangkali sebelum disalahkan orang lain, ya kita evaluasi dulu dan kemudian kalau kita menemukan kesalahan, barangkali orang lain tidak menegur kita, ya kita sendiri yang justru kemudian menyadari dan kemudian meminta maaf lebih dahulu. Berinisiatif meminta maaf itu lebih baik gitu ya daripada kemudian harus ditegur orang, bahkan kemudian kadang-kadang dipermalukan orang gitu kan. Jadi kalau kita justru berinisiatif selalu mengkoreksi diri dan meminta maaf kalau ada hal yang keliru atau salah terhadap orang lain, ya kemudian itu jauh lebih baik daripada kemudian kita harus dimaafkan bahkan dipermalukan oleh orang lain. Nah, ini saya kira begitu, Pak. Jadi Mas Rudi. Gini Ustadz ya, kan ada ayat di Al-Quran tuh ya, kan termasuk yang wasari'u ya al-ayat itu kan ada yang orang-orang yang memaafkan ya, memaafkan, bukan meminta maaf ya. Ini mungkin ya Ustadz bisa. Jadi itu nanti kita bicara dalam konteks yang lebih tinggi lagi derajatnya ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang minta maaf itu adalah konsep pengembangan diri ya. Jadi kalau kita ingin berkembang, kalau kita ingin menjadi pribadi orang yang selalu bisa berkembang, maka kita harus punya kemauan dan kemampuan serta kesadaran dengan sungguh-sungguh untuk minta maaf. Artinya tadi yang dikatakan Ustadz, ini dalam konteks perkembangan. Artinya dikatakan Ustadz yang termasuk sifat sombong tadi itu akan menutup diri kita ya, untuk berkembang gitu. Iya, betul. Karena jadi gitu. Mungkin enggan untuk mendengarkan orang lain gitu ya. Mungkin dia mendengarkan, tetapi kemudian dia terlalu tinggi hati untuk mengakui bahwa orang lain benar. Itu sendiri membuat dia tidak mampu untuk menghargai orang lain. Gitu. Nah, justru kita akan semakin dihargai orang lain kalau kita bisa menghargai orang lain. Kita akan semakin bisa mengembangkan diri kita ketika kita mampu untuk meminta maaf terhadap orang lain yang kita salah. Karena kemudian dengan begitu orang lain mau untuk kemudian memberitahu kita, ya suatu ketika kita salah, orang tidak enggan lagi. Wah,
kalau saya beritahu nanti marah malah dia. Tapi kalau kita justru dengan berbesar hati ya atau berendah hati untuk meminta maaf, maka dengan begitu suatu ketika kita salah, orang lain nggak akan takut untuk mengingatkan kita. Nah, tentang yang pemaaf tadi, jadi memang kalau saya selalu bicara dalam konteks ayat itu ya, wasari'u ila magfirati birabbihim wa jannatin arduhas samawati wal ardi udat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai ya yunfikuna fis sarai wad dharai wal qadiminal ghaizi wal afina anin nas. Jadi urutan yang terakhir adalah memaafkan manusia. Jadi itu adalah kualitas ada ya istilahnya kalau dalam mata kuliah manajemen konflik gitu ya, itu adalah satu kualitas masyarakat yang tangguh ya, masyarakat yang tangguh yang kemudian mampu untuk memanage konflik secara baik. Gitu. Gimana nggak bisa memanage konflik yang gimana masyarakat seperti itu nggak bisa memanage konflik secara baik? Karena orientasi manusianya adalah memberi bukan meminta. Orang muncul menjadi konflik atau kemudian konflik lahir dari orang-orang yang selalu meminta, mengharap, mencari, mengambil gitu. Orang-orang yang orientasinya memberi maka dia meredam konflik gitu ya. Kemudian nah yang terakhir adalah ya sebelum enggak marah juga begitu dan kemudian menahan marah juga begitu dan kemudian yang memaafkan itu. Jadi kemudian kalau ada orang salah kemudian kadang-kadang kita reaksinya menjadi berlebihan dan membuat kesalahan yang sesungguhnya mungkin tidak seberapa, ya kita hukum dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kesalahannya. Akhirnya kemudian balas lagi dan terus akhirnya tidak selesai gitu. Artinya dalam konteks yang disakiti dan menyakiti itu yang memaafkan itu yang disakiti. Iya, dan itu kan lebih berat, kualitasnya kan lebih berat ketimbang orang yang maafkan. Coba kalau kemudian minta maaf ya, orang tiba-tiba kita pukul gitu. Ya, maaf ya saya tadi memukul gitu. Enak saja, sudah mukul minta maaf gitu kan. Yang memaafkan itu kan ya tidak mudah kan. Sudah dipukul harus memberi maaf. Kalau kemudian kita sudah memukul badi ya sudah untung kemudian tinggal minta maaf. Tapi kalau kemudian orang yang dipukul itu kan ya dia beban. Nah, dalam konteks Islam kan kemudian ada kisos. Tetapi memaafkan itu jauh lebih baik gitu lagi kan gitu. Karena begitu kita sadar bahwa kita berbuat salah, maka harus segera minta maaf gitu ya, Ustaz ya. Jangan sampai nunggu-nunggu momen tertentu ya. Jadi gini, sekali lagi ya, mungkin saya ingin buat petanya ya. Pribadi yang bisa minta maaf, itu adalah pribadi yang bisa berkembang menjadi lebih baik. Orang yang gagal menjadi pribadi yang suka minta maaf atau mau berendah hati minta maaf, maka dia akan sulit untuk berkembang karena dia terjebak pada egonya. Orang yang kemudian orang yang dia gagal untuk selalu atau gagal untuk memiliki kemampuan memaafkan, maka dia tidak mampu untuk merangkul, dia tidak mau untuk menjadikan kesalahan orang lain itu sebagai jalan untuk membuat kehidupan yang lebih baik. Kan kesalahan orang lain itu terjadi pada masa lalu. Ya. Kesalahan orang lain kan terjadi pada masa lalu. Nah, sekarang yang dipikirkan bagaimana bukan kita kembali kepada masa lalu, ya, mengobati masa lalu, tetapi bagaimana kemudian masa lalu itu kita berdamai dengan masa lalu dan kemudian kita merumuskan masa depan yang lebih baik. Bisa enggak kesalahan orang lain itu kita sadarkan dan kemudian agar orang lain tidak menjalani atau tidak melakukan kesalahan ya itu yang paling penting. Jadi kita mengutak-atik kesalahan orang lain itu tidak dalam konteks untuk kemudian mengorek-orek kesalahan yang tidak pernah selesai, ya, apalagi kemudian menjadi siklus balas dendam, ya. Siklus balas dendam. Kalau ketika kemudian kita sakiti, misalnya ada orang yang membunuh, kemudian dikisos, kemudian artinya kalau tidak menggunakan hukum khusus ya kemudian kita balas, kemudian keluarganya membalas lagi, kan akan bergenerasi-generasi itu kalau kemudian tidak ada siklus yang memutus bernama permaafan. Nah, kayak gini Ustadz ya, kalau kita misalkan kita disakiti orang, kemudian kita diam-diam memaafkan walaupun itu tidak
minta maaf ya, udah Iya. minta maaf. Tapi kalau kita tidak mengingatkan ya, mengingat bahwa orang itu tadi kan dikatakan, Iya. nah itu cara Makanya mengingatkannya itu loh, iya. Ustaz, agar orang itu juga tidak tambah malah menyakiti kita atau Iya. mungkin tambah dadi lah istilahnya Iya. begitu ya. Karena ego itu juga berpengaruh antara kita minta maaf dan memaafkan Iya, itu. iya. Gimana Ustaz? Jadi cara untuk memberitahunya ya. Jadi dalam konteks Iya. itu adalah seruan kepada kebenaran ya. Oke. Itu sebagaimana kalau kita baca dalam surat An-Nahl ayat 125 itu. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan dan kata-kata yang baik atau nasihat-nasihat yang baik. Kata-kata atau bil hikmah, kebijaksanaan itu ya kira-kira proporsional lah gitu ya. Kalau ada anak kecil kita beritahu ya dengan cara berpikir anak kecil, logika anak kecil. Jangan menggunakan logika kemudian Anda telah melanggar pasal sekian undang-undang KUHP dan seterusnya. Ya nggak nyambung anak kecil gitu ya. Beritahu malah justru dipeluk. Nah, untuk jangan lakukan lagi ya sayang ya. Nanti kalau kamu dibalas bagaimana? Misalnya gitu ya. Itu bil hikmah karena kemudian dengan siapa kita bicara? Dengan orang yang kemudian ya dengan orang yang misalnya orang yang apa ya, orang-orang yang tidak punya kecerdasan itu ya kemudian ya kita harus memaklumi ya. Suatu ketika Rasulullah pernah ya di masjid itu pernah ada seorang yang nggak terlalu pinter itu kencing di masjid. Wah, kemudian para sahabat marah gitu. Iya. Nah, kemudian Rasulullah memberitahu jangan marah karena kemudian kita harus memaklumi. Oke, gitu. ini sangat menarik sekali. Iya. Artinya yang jelas sangat memaafkan itu berat, tapi insya Allah kalau kita latih ya, kita biasakan ya akan menjadi ringan. Baik, Ustadz dan Ustazah, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya, ya, Abah Rudi, dan juga ada Ustadz Ashad dan Ustazah Intan. Nah, tadi kita sudah bicara memaafkan ya. Memaafkan memang sangat berat ya. Tetapi kalau kita biasakan, insya Allah yang berat juga akan menjadi ringan. Nah, sekarang saya akan ke Bu Intan ya. Sifat pemaaf itu adalah suatu akhlak yang mulia. Ya, ini sudah jelas ya bahwa sifat pemaaf merupakan akhlak yang mulia. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengembangkan kepribadian pemaaf dalam keluarga kita? Dengan kata lain, ya, bagaimana mendidik diri kita sendiri dan keluarga kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Iya. Jadi untuk menjadi pribadi yang pemaaf gitu ya, karena kita hidup berkeluarga itu adalah hidup
bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai gitu ya, maka sedini mungkin kita menanamkan akhlakul karimah, termasuk sifat pemaaf itu sejak awal gitu ya. Dengan cara apa gitu ya? Salah satunya adalah dengan menanamkan keyakinan kepada anak-anak kita bahwa apa yang namanya manusia itu sebagaimana tadi yang kita bahas itu ya, itu tidak luput dari alpa dan lupa gitu ya. Tidak luput dari kesalahan dan kelupaan. Iya. Justru ini akan menunjukkan apa ya, pribadi yang tangguh, terus berlatih untuk bisa memaafkan orang lain. Nah, untuk bisa memaafkan orang lain menurut saya yang pertama adalah bisa memaafkan diri sendiri. Artinya apa? Artinya kita harus bisa belajar dari apa yang kita alami, baik di dalam kita hidup berkeluarga ataupun dalam kita hidup bermasyarakat, bahwa yang namanya manusia ketika melakukan kesalahan gitu ya, tadi sebagaimana yang Pak Asad kemukakan, kalau kita ingin dimaafkan oleh orang lain, maka kita pun harus mudah untuk memaafkan orang lain. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 7 itu kan, wa in ahsantum li anfusikum. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan gitu ya, akhirnya akan kembali kepada kita gitu ya. Nah, itu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak agar bisa mengambil sikap yang bijak gitu ya. Sikap yang menguntungkan untuk diri kita sendiri, karena apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita, maka sedapat mungkin gitu ya, kita melakukan sesuatu itu penuh dengan kebaikan, bukan sebaliknya, karena apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Bagaimana konsep syukur? Kalau kita bersyukur, maka sebenarnya kita adalah bersyukur untuk diri kita sendiri gitu ya, bukan untuk kepentingan orang lain, apalagi untuk kepentingan Allah. Allah itu tidak butuh untuk ucapi terima kasih gitu ya. Yang butuh justru kita ya, dengan bersyukur maka kita akan bahagia. Demikian juga dengan memaafkan, maka insya Allah hidup kita juga akan bahagia gitu ya. Ya, jadi untuk mengembangkan pribadi pemaaf ini ya, dalam konteks kita di dalam keluarga kita, ini kan tentunya ada ya semacam itu ya. Ya barangkali yang pertama pasti menjadi ya, kalau dengan keluarga, dengan anak-anak ya kita harus jadi contoh gitu ya. Jadi ya ini kadangkala kita itu gagal menjadi pribadi pemaaf itu karena selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain gitu. Jadi atau misalnya anak kita ada masalah diingat terus dengan kamu itu loh kayak kemarin loh. Besok lagi salah kamu itu diingat lagi, kok nggak hilang ya ingatan kita tentang kesalahan orang lain ya gitu. Ini ya seakan-akan kita tuh gembol nggak gembol sesuatu yang beban yang tidak kita lepaskan gitu, dan itu menjadi penyakit dalam diri kita. Kalau kenapa sih ingatan kita terhadap keburukan kesalahan orang itu tidak kita bawa, kita lepaskan, itu hilang. Nah itu pertama, itu untuk diri kita dan untuk menjadi contoh untuk anak-anak kita. Jangan sampai di hadapan anak-anak kita ya, kemudian kita selalu mengingat-ingatkan kesalahan itu, agar anak-anak kemudian juga bisa menjadi pribadi yang pemaaf gitu dalam konteks ini kan, mencontohkan itu. Bukan berarti kemudian kita mengajari melupakan itu, kemudian bukan berarti kemudian mentolerir itu juga sana. Artinya gini, ada hal-hal yang tetap harus kita ingatkan terkait kemudian masalah prinsip-prinsip terkait dengan menghadapi masalah gitu. Jadi kita ada kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah dilakukan, ini harus kita ingatkan sebagai sebuah pelajaran. Yuk, jadikan pelajaran, bukan untuk kita jadikan merendahkan gitu ya. Yuk jangan ya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang tetap kita ingat, tapi pada aspek prinsip-prinsipnya ya. Prinsip-prinsip untuk belajar terhadap kesalahan. Jadi jangan sampai kemudian kita justru hanya sekedar melupakan kesalahan orang lain, tetapi kita tidak pernah mengambil pelajaran agar kemudian ke depan itu menjadi lebih baik. Nah ini kuncinya begitu. Dan itu sangat menarik gitu, sangat menarik ketika kita menyampaikan bahwa
sulitnya kita memaafkan orang lain itu karena kita tidak bisa melupakan ya. Ya. Dalam konteks ketika kita bicara bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah itu kan tidak luput dari yang namanya lupa dan salah tadi. Ini artinya mungkin ada bahwa sesungguhnya manusia juga pada dasarnya bisa memaafkan dan juga bisa meminta maaf itu ya Ustadz ya. Harusnya begitu ya. Dan mungkin kalau untuk anak ini yang paling itu lah mengajarkan kepada anak kita untuk kayak gitu itu kan yang pertama dicontoh gitu ya. Betul, contoh iya. Dan mungkin metode yang lain yang bisa kita terapkan itu ini ya. Anak-anak kan biasanya suka dongeng gitu ya. Kita ceritakan termasuk seperti hadis yang saya kutip di depan itu, kisah-kisah para kalau bisa ya sahabat terdekat kita gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita kesulitan untuk menghadirkan cerita yang inspiratif dan memotivasi, saya kira cerita tentang sahabat-sahabat Rasulullah merupakan kisah-kisah yang sangat memotivasi termasuk untuk bisa memaafkan gitu ya. Kalau pernah kita juga dengar hadis yang ini ya, dua sahabat yang ketika di hadapan Allah, sahabat yang merasa dizolimi itu kan menuntut gitu ya. Menuntut agar ringkasnya menuntut sahabat yang telah menzalimi untuk dihukum Allah seberat-beratnya sesuai dengan yang dia lakukan kepada dia gitu ya. Kemudian Allah menunjukkan surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya gitu ya. Yang dizalimi ini matur sama Allah. Ya Allah, surga yang begitu banyak nikmat dan indahnya itu kamu berikan kepada siapa gitu ya. Allah ngendikan, aku berikan kepada orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain gitu. Terus yang merasa dizalimi ini bilang, ya Allah kalau begitu aku maafkan semua kesalahan sahabatku gitu. Maka mereka berdua malah menjadi penghuni surga gitu ya. Alangkah indahnya imbalan bagi orang-orang yang bisa memaafkan. Tentunya ini kita berharap anak-anak kita bisa termotivasi karenanya. Berarti untuk menjadi ini bukan keharusan, artinya mendidik anak itu perlu dimotivasi agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf ya. Tapi kadang anak itu kan hidup tidak hanya di lingkungan keluarga juga ya, pun di lingkungan teman bermain, sekolah dan sebagainya. Mungkin kalau kita juga tidak bisa selamanya mengontrol gitu ya. Harus ada indikator. Kalau kita kan memang tidak tahu. Anak kita itu bukan satu-satunya atau kita itu bukan satu-satunya teman, boleh saya katakan ya, teman atau tempat untuk ngobrol atau kemudian bergaul dengan anak-anak kita. Tapi harus buat indikator. Misalnya ya ada beberapa teman yang menjadikan kemudian makan malam sebagai cara untuk mengorek sebenarnya apa saja yang selama ini seharian anak-anak lakukan. Atau kemudian kalau kami ya di rumah gitu kan membuat ada salah satu waktu sempat kemudian dulu kita habis maghrib, kemudian sekarang habis subuh kita kemudian mendengarkan kultum dan semua keluarga kami itu ya saya, istri saya itu punya giliran kultum termasuk anak yang paling kecil, anak paling kecil saya itu juga harus ikut kultum ya. Dan kami harus mendengarkan. Nah, mendengarkan itu satu, kami mendapatkan pelajaran barangkali sesuatu yang yang sudah dipelajari anak saya dan saya belum dapat pelajaran. Yang kedua, cara anak saya menjelaskan dan mengungkapkan data-data akan menunjukkan sejauh mana perjalanan sehari itu kemudian dia mendapatkan apa. Nah, kemungkinan kalau memang ada masalah dia akan mengungkapkan lewat media itu. Yang paling penting adalah ada alat tempat berkomunikasi yang menjadi indikator ada tidaknya masalah. Jadi kalau kemudian anak saya sedang bermasalah, maka akan kelihatan gitu. Dia curhat dan sebagainya. Nah, tinggal kemudian ya tidak selalu harus kita reaksi langsung kita reaksi ya. Tapi kemudian kita telaah dulu dan kemudian kita petakan masalahnya dan sebagainya. Jadi seluas apapun dia pergaulannya, tapi kita harus punya ruang yang menjadi indikator sejauh mana interaksi anak-anak kita dengan dunia yang luas itu. Termasuk ketika ketika anak kita berbuat salah ya, salah artinya dalam misalkan anak kita disuruh kemudian melakukan kesalahan ya, kemudian kita
memaafkannya dengan cara juga mengingatkannya gitu ya. Iya. Sudah. Jadi gimana kalau ada anak kita mungkin ada keliruan dengan gurunya gitu kan kita juga harus mengingatkan anak Ya, kita. kadang kan Iya. kalau anak kita salah kemudian ada yang dionek-onek dulu ya. Baru kemudian lerep saya apa ya? Sudah dingin baru kita maaf gitu ya. Jadi Mending saya mungkin disuruh menggunakan gitu, bahasa ya. yang seperti walaupun kalau menggunakan dengan bahasa Arab tidak tepat ya. Tapi saya menggunakan kata begini, kita itu boleh memarahi, tapi tidak boleh marah. Begitu. Kita itu boleh memarahi. Memarahi dalam konteks edukasi ya. Kita sedang mendidik anak dengan cara yang tegas, itu memarahi gitu. Tapi nggak boleh marah, artinya di dalam hati kita itu nggak boleh dengan nafsu, karena kalau sudah marah itu pasti tidak terkendali. Jadi memarahi pun ya gitu, menegaskan pada anak pun harus tetap dengan kendali. Sementara kalau kita sudah marah, maka kita di luar kendali. Oke. Nggak boleh di luar kendali gitu, semua harus terkendali. Yes, luar biasa itu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, obrolan kita akan kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Abah Rudi, ya, juga bersama Ustadz Ashad dan Ustadzah Intan. Nah, tadi sudah ngobrol ya sampai pada bagaimana kita mengajarkan atau mengembangkan sifat pemaaf ini terhadap keluarga kita, ya tentu kepada anak kita di lingkungan keluarga. Nah, ini saya sekarang ke Pak Ashad ya. Sejauh mana sih pentingnya atau urgensinya mengembangkan kepribadian pemaaf di lingkungan kita ya, terutama terkait dengan masalah-masalah sosial ya yang terjadi di sekitar kita ini, Mas Pak Ashad. Iya. Jadi gini, mengembangkan pribadi pemaaf ya, itu satu sisi akan membuat seseorang atau kita semua yang memiliki kepribadian pemaaf itu berorientasi ke depan. Oke. Ya. Jadi kesalahan itu kan di masa lalu, ya, kesalahan di masa lalu. Nah, sementara yang kita lalui itu adalah masa depan. Jadi kalau kita tidak bisa berdamai dengan masa lalu atau kemudian kita masih nguplek masa lalu, masih menyesali hal-hal yang terjadi pada masa lalu, maka sesungguhnya kita tidak pernah bisa maju ke depan. Jadi kenapa penting kita mengembangkan kepribadian yang pemaaf adalah karena kita ingin diri kita atau kemudian keluarga kita atau kemudian komunitas bahkan bangsa kita ini adalah bangsa yang mau untuk melangkah ke depan, bukan untuk kemudian berorientasi pada masa lalu. Ya, masa lalu adalah pelajaran. Jadi berarti bukan hanya kemudian kita harus melupakan masa lalu,
tetapi kemudian menjadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk menapaki masa depan. Gitu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini dan terus begitulah hukum siklus yang harusnya dilakukan secara ideal. Kalau siklus berjalan secara ideal, maka kita menjadi manusia yang selalu terus bergerak, terus bergerak menjadi lebih baik. Ya. Kesalahan selalu ada, bahkan kita juga disalahi, tetapi kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Sehingga selain kemudian kita berorientasi kepada masa depan, kita berorientasi pada perubahan-perubahan yang menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi kalau kita kalau kita sudah menatap masa depan, nah sekarang kemudian bagaimana kita merancang masa depan yang lebih baik? Bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan kemudian kita rancang menjadi dunia yang menjadi lebih hubungan antar personal yang lebih baik, ya, gitu. Jadi itu setidaknya dua hal itu urgensi dari mengembangkan kepemimpinan, mengembangkan kepribadian pemaaf. Nah, yang pertama adalah kita bisa berorientasi ke depan, yang kedua kita mampu untuk membuat rencana-rencana yang lebih baik. Ya, kalau misalkan ini Ustadz ya, kalau misalnya saya mengatakan begini, saya memaafkan tapi saya tidak akan melupakan. Ini ya, memang begini. Jadi satu sisi yang kata melupakan sendiri itu kan melupakan pada kesalahan orang lain ya. Menurut saya kalau orang yang tidak mampu untuk melupakan orang lain itu sebenarnya kan mengotori hatinya sendiri. Ibaratnya kalau kemudian kemana-mana itu kita membawa sesuatu yang membebani diri sendiri gitu. Sehingga ketika orang lihat itu, ada orang yang dulu pernah menyakiti kita, dia tertawa, kok iso ya? Suara pernah menyakiti saya kok bisa tertawa gitu. Ya bisa gitu. Dia sendiri nggak pernah, dia nggak merasa salah misalnya begitu. Nah, jadi menurut saya melupakan itu satu sisi untuk justru meringankan kita sendiri. Itu adalah fase di mana kemudian kita justru bukan hanya menerapi diri, tapi kemudian kita mampu untuk menetralkan diri kita sehingga kemudian kita mampu untuk menapak ke depan. Nah, jadi kalau kemudian orang nggak mampu melupakan, memaafkan tapi nggak melupakan itu gimana? Ya tetap dia akan membebani sendiri, malah menyakiti diri sendiri gitu. Memastikan takdirnya ya, jadi mengambil Allah gitu ya. Tidak akan melupakan itu. Tapi bagus juga apa yang tadi diceritakan Ustazah Intan ya terkait dengan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kemudian itu kan kemudian tidurnya pulas karena memang sebelum tidur artinya sudah lepas, sudah artinya bahwa jiwa kita itu kadang bisa jadi beban itu ada dalam jiwa kita itu. Nah, nelongso orang yang tidak bisa melupakan kesalahan orang lain itu, terbebani diri sendiri. Sakitnya itu jadi lama gitu ya. Jadi sakitnya bukannya di sini, tapi sakitnya itu di sini. Jadi kasihan juga. Kalau melihat dari kepribadian pemaaf atau sifat memaafkan ini, kalau dikaitkan dengan masalah-masalah sosial ya sekarang ini ya. Mungkin Ustadz bisa gini, dalam konteks sosial gini ya, memaafkan itu setidaknya kemudian memiliki unsur pertama itu kemudian kita mampu untuk memaklumi kekurangan-kekurangan. Gitu. Ya misalnya kemudian kita melihat ya di dalam sebuah sistem ya, misalnya kita buat taruhlah dalam organisasi gitu ya, itu banyak orang yang kemudian ya kita harus maklumi. Jangan dia paksa sesuatu yang dia tidak mampu, gitu ya. Tetapi bukan berarti kemudian dia tidak punya kemampuan. Loh, kok dia tidak mampu dalam satu sisi, tapi dalam sisi yang lain, maka dia punya kemampuan. Maka memaafkan dalam ukuran tertentu itu memiliki dimensi permakluman untuk bisa memaafkan kekurangan-kekurangan orang lain, tetapi kemudian dia mampu untuk terus mencari kelebihan orang lain itu sehingga kemudian yang diekspos, yang didorong, yang dijadikan cara untuk bersama-sama maju adalah kemampuan atau kelebihannya itu. Nah, selanjutnya kemudian selain
selain dalam dimensi sosial juga, kemampuan kita untuk memaafkan itu menjadi penting agar kemudian perpecahan atau kemudian konflik-konflik itu kemudian tidak muncul untuk sebagai sebuah sumber konflik baru yang terus tidak pernah terputus, tetapi justru menjadi alat untuk menyegarkan kebersamaan gitu. Menarik sekali. Permaafan itu kan menjadi alat untuk menyegarkan kebersamaan. Menarik sekali Ustadz ya obrolan kita, tapi sayang sekali waktu yang membatasi kita. Baik, sebelum kita tutup, closing statement dari Ustadz atau Ustadzah dulu? Tadi atau Ustadz dulu? Dengan meminta maaf tidak akan menurunkan gengsi kita, derajat kita. Dan dengan memaafkan, insya Allah semakin meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Menarik. Nah, kalau saya mengatakan memaafkan itu prinsipnya bukan sekedar melupakan kesalahan orang. Itu baru satu dimensi ya. Memaafkan itu prinsipnya bukan hanya sekedar memaafkan kesalahan orang, namun seharusnya bisa menjadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran bersama. Nah, ini bisa dilihat di dalam catatan atau kutipan hari ini yang saya buat gini. Jadi memaafkan itu prinsipnya bukan sekedar melupakan kesalahan orang, namun seharusnya bisa menjadikan kesalahan itu sebagai pelajaran bersama untuk hubungan yang lebih baik. Jadi sekali lagi bahwa pemaaf itu orientasinya ke depan, bukan ke belakang. Terima kasih Pak Asad, terima kasih Bu Intan, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah. Demikian obrolan kita pada hari ini. Semoga obrolan ini akan menjadi bagian solusi dari permasalahan atau masalah-masalah kita. Akhirnya saya Abah Rudi dan Ustadz Asad dan Ustadzah Intan undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.